Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Helwani, saya dari Prodi Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang UTS UTS mata kuliah Tata Kelola Kementerian Informatika yang dibimbing oleh Dosen Pengampu Bu Ainur Amalia. Saya hormati juga. Di sini saya akan redaksi tata kelola teknologi informatika di JNE. Dari sini ya, di sini ada profil JNE terlebih dahulu. Nah, apa sini ada juga profil JNE terlebih dahulu. Apa itu JNE? JNE itu juga dengan Jalur Nugraha Eka Kurir. Sini dia menyediakan uh, pengiriman barang, ekspedisi besar, distribusi e-commerce, dan layanan pergudangan. JNE ini memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dan sangat tergantung pada sistem informasi untuk mendukung operasionalnya. Nah, di sini perusahaan JNE ini profilnya ialah di bidang logistik dan ekspedisi, didirikan pada tahun 1990. Yang di sini lainnya mencakup pengiriman domestik dan ekspedisi. Demikian. Dilanjut. Ini ada sistem dan aplikasi teknologi informasi yang digunakan oleh JNE. Yang pertama, itu ada sistem tracking system. Apa itu tracking system? Ialah sistem pelacakan paket. Sini ialah real time dalam tracking paket berbasis web dan mobile. Jadi kita bisa melacak paket kita sudah sampai mana. Itu disebut sistem aplikasi yang digunakan oleh JNE, yaitu sistem pelacakan paket. Dan juga pelacakan paket bisa sampai mana barang kita dan dari taruh di mana, dan bisa disebut juga sistem pelacakan paket. Yang kedua, di sini ada Interface Resource Planning atau juga IRP. Apa itu IRP? Pengelola keuangan, SDM, sumber daya manusia, dan operasi bisnis lainnya. Yang ketiga ada Warehouse Management System atau disebut juga WMS. Apa itu WMS? Ialah untuk pengelolaan pergudangan. Jadi kita bisa menggunakan sistem ini bisa mendata atau mengetahui tata letak barang yang kita ambil di gudang. Contoh, di situ kita bisa membuat sistem web tentang basis aplikasi informasi, sistem dan aplikasinya dalam gudang, seperti kita bisa mengetahui tata letak barang yang kita ambil nanti untuk dikirim. Itu disebut juga warehouse management system. Dan terakhir ada interface resource planning atau juga IRP, atau lebih dikenal ialah mengelola keuangan, sumber daya manusia, dan operasi bisnis lainnya. Lanjut. Sini ada permasalahan umum dalam tata kelola teknologi informatika di JNE. Yang pertama, permasalahan itu ketergantungan terhadap sistem TI yang kompleks. Maksudnya ialah penjelasannya, sistem ini tidak terintegrasi dengan baik, menyulitkan pengambilan keputusan real time. Itu. Yang kedua ada downtime system. Penjelasannya ialah gangguan layanan TI seperti tracking dan server menyebabkan penurunan kepuasan pelanggan. Nah, itu. Yang ketiga ada keamanan data. Keamanan data seperti juga cyber security-nya dalam sistem aplikasi dan pengelolaan teknologi DNA. Nah, penjelasannya sini ialah rentan terhadap kebocoran data pelanggan dan pelanggan privasi. Yang keempat ada stabilitas terbatas. Ya, biasanya beban sistem meningkat akibat pertumbuhan volume transaksi logistik. Kelima, ada kurangnya integrasi dengan pihak ketiga, seperti marketplace atau mitra logistik lainnya. Terakhir ada manajemen perubahan dan SDM teknologi informatika yang belum optimal. Penjelasannya kurangnya pelatihan karyawan terhadap sistem baru. Sini ada solusi dan rekomendasi tata kelola teknologi informatika. Yang pertama ada
integrasi sistem. Apa itu sistem? Solusinya ialah dalam beberapa TI ialah terapkan interface arsitektur dan integrasi API antar sistem operasional. Yang kedua ada manajemen risiko teknologi informatika. Solusinya ialah gunakan kerangka COBIT atau ITL untuk pengendalian dan manajemen risiko. Yang ketiga ada keamanan informasi. Di sini solusinya ialah menerapkan kebijakan cyber security berbasis ISO 27000I. Di sini juga ada skalabilitas sistemnya. Solusinya ialah menggunakan arsitektur cloud based untuk WMS, Work Management System atau Warehouse Management System, dan ERP-nya. Yang ini lanjut SDM TI, sumber daya manusia dan teknologi. SDM-nya ialah TI. Solusinya ialah untuk meningkatkan pelatihan berkala dan rekrutmen dengan teknologi informatika yang kompeten, yang terintegrasi. Terakhir ada monitoring layanan. Solusinya ialah mengimplementasi sistem SIM dan NOC atau sebagai Network Operation Center untuk pemantauan sistem 24:7. Sini ada juga faktor faktor tata kelola TI di JNE. Faktornya ialah harus kita pertama itu harus komitmen manajemennya puncak. Tentunya ialah penjelasannya dukungan strategis dari manajemen sangat penting dalam implementasi teknologi. Yang kedua ada kesesuaian strategi TI dan bisnis. Maksudnya ialah TI harus menunjang tujuan bisnis utama seperti kepuasan pelanggan dan efisiensi pengiriman. Yang ketiga ada kebijakan dan prosedur yang jelas. Di sini kita harus sesuai dengan SOP yang jelas, seperti penjelasannya itu standarisasi proses TI-nya itu harus mendorong konsistensi dan keamanan. Kemampuan adaptasi teknologi baru ialah seperti penjelasannya seperti Big Data, AI, dan IoT untuk logistik pintar. Nah, terakhir ada kemitraan strategi TI. Penjelasannya ialah kerjasama dengan penyedia solusi TI yang terpercaya. Dari sini kesimpulan dari pembahasan tadi ialah dari JNE, tata kelola teknologi informatika di JNE memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional logistik yang berskala nasional dengan cakupan layanan yang luas dan kebutuhan real time dalam pelacakan dan pengiriman barang. Sistem TI yang terintegrasi, andal, dan aman menjadi kebutuhan utama. Namun dalam praktiknya JNE menghadapi sejumlah tantangan seperti ketergantungan terhadap sistem yang kompleks, keamanan data, batasan skalabilitas, dan kurangannya integrasi sistem. Mulai penerapan kerangka kerja tata kelola TI seperti COBIT, ITIL, serta ATL, serta peningkatan infrastruktur berbasis cloud dan keamanan informasi. Jadi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing bisnis. Keberhasilan implementasi tata kelola TI sangat ditentukan oleh komitmen manajemen, kesiapan SDM, kesesuaian strategi bisnis dan teknologi informatika, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru seperti Big Data, IoT, dan AI. Dengan tata kelola TI yang baik, JN dapat memperkuat posisinya sebagai perusahaan logistik nasional yang tangguh dan inovasi dan era digital. Luar sini JN itu menggunakan sistem tata kelola TI itu menggunakan COBIT dan ITL dan AI untuk mempermudah dan berkembang sistem teknologi informasi yang ada di JNE. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan tutur kata yang kurang pas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.